live streaming nggak iso karena harus 1000 subscriber. Itu nanti di record ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Ini memang mendadak ya, undangannya mendadak, mungkin teman-teman agak kerepotan juga langsung menyiapkan semuanya. Kami juga menyiapkan Zoom-nya juga mendadak. Tadi menghubungi Kominfo tidak bisa. Akhirnya kami ya pakai akun sendiri untuk melaksanakan Zoom ini. Ini masih sekitar berapa ini? 116, berarti masih 19 yang belum gabung. 116 dengan kita, berarti 20 yang belum bergabung. Dimohon teman-teman semuanya yang sudah gabung, sekiranya ada teman-temannya yang belum gabung dan jenengan punya kontaknya, tolong untuk dihubungi. Okay. Biar nanti pada acara besok teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, dengan lancar gitu, tidak bingung. Ya, nanti ada penjelasan singkat saja dari Bu Nunuk terkait dengan apa yang akan dilaksanakan besok, kemudian apa yang harus teman-teman persiapkan, gitu ya. Kemudian minta tolong untuk yang videonya masih belum aktif, tolong diaktifkan. Ya, kita bisa mengenal satu sama lain gitu, nggih. Soalnya besok kami harus mengenali jenengan. Ya, kami harus mengenali jenengan. Ini suara saya cukup jelas apa kurang besar ya? Jelas, Cukup Pak. jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup Pak. Gitu, okay. Cukup jelas. Volumenya enggak terlalu kecil ya? Untuk volumenya? Sudah volume? cukup, Pak. Sudah cukup. Oh, Sudah cukup, Pak. Okay. Maaf, Pak, kalau bisa agak besarkan boleh, Pak. Ya, sebentar. Soalnya di sini lagi rame. Oh ya. Ya. Langsung saya alihkan ke Bu Nunu aja karena saya juga merangkap teknisi audionya. Ya. Jadi nanti penjelasan lebih lengkap dan teman-teman bisa menanyakan ya. Sekiranya ada yang kurang jelas gitu nggih. Dari saya sekian dulu, saya cek dulu suaranya, nanti Bu Nunu yang memandu. Terima kasih. Suara saya apa cukup terdengar? Cukup terdengar dengan jelas? Cukup acungkan jempol aja. Oke, jelas nggih? Oke, baik. Tadi yang mengeluh suaranya kecil, suara saya terdengar dengan jelas? Sampun nggih? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keberapa kali ya bertemu dengan Zoom dengan saya? 2 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, bahkan mungkin YouTube-nya diulang-ulang terus gitu ya untuk mendengar penjelasan gitu ya. Bapak Ibu ya karena sudah CPNS, Bapak Ibu semuanya,
mohon maaf pada siang hari ini ya, yang seharusnya memang tidak ada jadwal Zoom gitu ya. Acara sudah fix, kita tinggal jalan. Ternyata ada disposisi dari Bapak Bupati bahwasanya beliau besok selain kegiatan wisuda, beliau nanti ada acara di Provinsi Jawa Timur gitu, sehingga acara yang semula kita agendakan selesai di siang hari 11:30 gitu ya, 11:30 akhirnya diajukan kan seperti itu ya. Ya mungkin tadi ya saya sebetulnya sempat shock gitu ya ketika acara ini benar-benar diajukan yang nggak main-main gitu. Maksudnya dalam artian yang semula teman-teman itu 7:30 itu sudah bisa rawuh gitu ya, baru bisa rawuh gitu. Nah sekarang kami harapkan nanti itu jam 6 itu sudah standby ada di Gedung Tripandita gitu ya. Nanti mungkin secara lengkap akan saya sampaikan piye to jane acarane gitu ya. Aku meh di apa nih kan gitu ya. Intinya seperti itu. Mohon di Ani slide-nya. Yang PPTX-nya aja. Oke, mungkin di halaman 2 dulu, Nduk. Oke. Seperti ini rundown-nya nanti ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu panjenengan itu kami harapkan hadir sudah pukul 6 sampai pukul 7 itu. Nah, ketika panjenengan itu nanti pukul 7 itu baru datang gitu ya. Itu pasti saya pastikan panjenengan akan gobios segobios-gobiosnya gitu. Jadi kami harapkan panjenengan jam 6 itu sudah hadir, luweh-luwehe 15 menit lah gitu. Sudah kita siapkan tempat duduk untuk nanti panjenengan hadir, dan tempat duduk di Gedung Tripandita nanti itu sudah ada nomornya. Jadi sudah ada nomor urutnya tempat duduknya nggih. Nah, nomor urutnya dari mana gitu ya? Dari undangan yang kemarin kita sampaikan ke panjenengan semua, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jam 7 itu sudah pemberangkatan kirap. Jadi nanti ada yang namanya ritual pecah kendi pertolo gitu ya. Jadi intinya itu kita juga mengangkat gitu ya istilahnya budaya di Kabupaten Magetan gitu, sehingga teman-teman penggiat seni di Kabupaten Magetan itu istilahnya itu ada sedikit rezeki dari acara kegiatan ini, intinya kan seperti itu. Nah, terus pukul 7.30 sampai 8 dilaksanakan kirap. Kirap itu nanti mengelilingi alun-alun gitu ya. Nanti mengelilingi alun-alun, jadi mohon enggak usah ben ketok ayu terus pakai high heels, enggak perlu gitu ya. Tapi juga jangan pakai sepatu cat gitu ya. Terus misalnya pakai pakaian Jawa terus sore sepatu cat kan gitu kan, nggak lucu juga gitu kan, intinya seperti itu. Nah, terus jam 8 sampai jam 8.15 itu sudah tiba di pendopo. Nanti di pendopo Suryagraha itu pun tempat duduknya sudah kami tempeli nomor gitu. Jadi dari awal kita sudah sesuai nomor, nanti sampai sana juga ada nomor. Jadi ini teman-teman CPNS adalah teman pilihan, tidak perlu gaduh, tidak perlu ricuh, datang di sana nanti ada pemandunya, monggo dicari tempat duduknya gitu ya. Tapi insya Allah tidak akan ada gaduh karena sudah ada nomornya gitu ya. Jam 8.15 Pak Bupati rawuh beserta rombongan. Terus itu ada tarian penyambutan, ini ada tarian penyambutan juga karena untuk penggiat seni ya. Sekali lagi-lagi untuk penggiat seni intinya gitu. Laporan Pak Ketua, terus yang kedua yang selanjutnya yaitu penyerahan SK oleh Bapak Bupati. Penyerahan itu nanti tidak simbolis,
tapi diberikan satu persatu kepada seluruh peserta. Jadi kayak wisuda gitu diberikan satu persatu kepada seluruh peserta. Jadi tidak simbolis gitu. Jadi mohon nanti juga akan ada foto gratis dari Prokopim gitu ya. Nanti ada foto. Setelah acara selesai, monggo besoknya foto tersebut bisa diambil di BKD gitu ya. Untuk foto betapa panjenengan dimuliakan di acara ini, karena selama saya jadi pegawai dan saya tidak pernah pindah dari BKD, tidak pernah ada acara seperti ini, baru kali ini gitu ya. Jadi monggo dari panjenengan semua gitu ya, bersemangat di porsinya panjenengan. Kami di sini lelah pun juga enggak apa-apa, yang penting acara bisa berjalan dengan baik, kan intinya seperti itu. Tadi satu titipan dari Bapak Bupati bahwasanya mohon bajunya tolong dipersiapkan betul dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang cowok ojo terus sak penake gawe baju warok Ponorogo. Gitu ya. Ben gampangnya baju warok Ponorogo penak gitu ya. Jangan gitu. Tolong betul-betul bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, karena kita menjadi apa ya istilahnya itu nanti diperhatikan gitu, diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya PNS saja. Nanti yang melihat itu saya yakin semua pasti melihat gitu ya. Nah, mohon dengan sangat dipersiapkan betul dengan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Nah, ke slide pertama, Dek. Oke. Slide pertama. Oke, nah seperti ini nanti teman-teman, Bapak Ibu ya, gitu ya, susunan kirab gitu ya. Nanti ada yang kita ibaratkan yang kotak biru itu, kotak biru yang di bawah sendiri itu adalah gedung Tripandita, gitu ya, dalam gedung Tripandita. Nah, nanti Korsek di awal itu membuka jalan kirab kita. Bayangkan teman-teman kita gitu ya, teman Bapak Ibu yang di anggota Korsek itu sudah 2 hari ini latihan Bapak Ibu. Mengiringi langkah panjenengan semua, bayangkan gitu. Mereka dengan semangatnya berlatih gitu loh. Kalau panjenengan yang diiringi orang semangat masih banyak alasan nyapo to dadak dingonokne ndak ngono ae. Janganlah seperti itu gitu loh. Monggo mari kita menjadi bagian gitu ya dari rangkaian acara ini gitu ya. Jenengan bukan sebagai objek, bukan gitu. Tapi bagaimana kita sebagai ASN gitu ya, kita sebagai PNS loh ya gitu ya. Juga ikut sumbang gitu ya, ikut menyumbang gitu dalam acara ini gitu, karena banyak hal, banyak pihak yang ikut di dalamnya di acara ini gitu ya. Terus nanti ada pembawa banner dari kami, teman-teman kami BKD, ada Bagus Diah, bayangkan nanti ada Bagus Diah hadir juga mengikuti panjenengan semua, ojo kalah karo Bagus Diahe gitu ya. Dandane Bagus Diahe ayu, panjenengan nyun sewu bukan apa, hanya mungkin pakaian muslimah saja gitu kan, bisa lah ya, meskipun muslimah mungkin kan kita ini nasionalis ya, bukan mengikut ASN itu bukan jurusan radikalisme gitu, tapi kita adalah di bawah Pancasila juga gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi jangan punya pemikiran wes cukup nggak baju muslim wae gitu. Jangan seperti itu gitu. Karena emang temanya adat dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Banyak sekali tempat persewaan, mulai mungkin baju Minangkabau, adat Minangkabau, banyak lah ya, dari Aceh sana juga ada kan seperti itu. Nah, di belakang Bagus Diah nanti ada cucuk lampah gitu ya. Setelah cucuk lampah nanti akan ada ritual pecah pertolo gitu ya. Itu ritual apa saya juga tidak paham gitu ya. Nanti
kita akan memahamkan bersama-sama itu acara apa kan seperti itu. Nah, terus di belakang setelah acara pecah kendi pertolo, nanti nomor urut 1 berada di depan. Karena kita 135 gitu ya. Nggak mungkin ganjile ning mburi mesakne kan gitu ya, sing ganjil ning mburi dadi buntut renek kancane itu, sehingga yang nomor 1 kita taruh di depan. Nomor urut 1 taruh di depan, yang sebelah kanan ini nanti nomor 2, sebelah kiri nanti nomor 3, mengikuti di belakangnya berarti nomor 4 gitu ya, terus nomor 5 dan seterusnya. Intinya seperti itu. Nah, terus kita mengelilingi alun-alun dengan formasi tetap seperti ini. Nanti di pendopo Suryagraha akan ada lagi yang menerima. Jadi tidak langsung duduk gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibunya bagaimana? Bu Nunuk, Bapak Ibunya gitu. Monggo. Kalau misalnya memang Bapak Ibunya hanya ingin ngedrop panjenengan habis itu kembali lagi ke rumah juga silahkan. Tapi jarak waktu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena di pendopo Suryagraha pun kami juga sudah menyiapkan tempat untuk Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu ngedrop jenengan terus parkir, habis itu jalan ke pendopo Suryagraha pun juga kami persilahkan. Di sana nanti banyak stand yang mungkin bisa disinggahi Bapak Ibu dulu untuk melihat produk-produk dari Kabupaten Magetan gitu ya, produk-produk IKM Kabupaten Magetan. Oke, slide 3, Dek. Nah, seperti ini. Nah, kegiatan kirab gitu ya. Kegiatan kirab tidak disiarkan secara live streaming gitu, tapi bisa dilihat di channel YouTube BKD. Jadi nanti setelah kegiatan di Gedung Tripandita, nanti akan kami upload di YouTube-nya BKD. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu gitu ya, atau pendamping, boleh kan? Tidak, suratnya kan bukan orang tua tapi pendamping ya, jadi boleh pacarnya silahkan, tunangannya monggo, suami juga boleh. Yang penting maksimal adalah 2 orang, tidak boleh lebih ya, 2 orang. Monggo nanti channel YouTube ini bisa disampaikan kepada pendamping atau keluarga yang di rumah, bahwasanya kegiatan kirab itu bisa dilihat di channel YouTube BKD, seperti itu. Nah, untuk kegiatan wisuda abdi prajanya dan penyerahan SK itu akan disiarkan secara live streaming ketika panjenengan sudah sampai di pendopo. Nah, alamat live streamingnya bisa dilihat di Prokopim ya, ini alamatnya. Kenapa di PKD itu tidak bisa disiarkan live streaming? Karena di kami subscribe-nya belum ada 1000. Kalau di Prokopim kan subscriber-nya sudah lebih dari 1000, seperti itu ya. Nanti pertanyaan terakhir, oke? Mungkin kita akan melihat video. Jenengan nanti harus turun di mana atau habis itu ngapain? Monggo kita lihat videonya. Oke. Oke, bisa dikecilkan Dek Ganda tampilannya. Yang dibesarkan maksudnya yang oke. Oke. Nah, ini oke. Nanti teman-teman yang naik mobil datang dari arah timur ya, karena ini nanti mungkin arah utara ya, betul, arah utara gitu ya, datang dari arah utara. Oke. Silahkan nyalon-nyalon. Nah, nanti panjenengan diturunkan di sini. Nah, ini ada bundaran gitu ya. Iya. Oke, lewat baratnya bundaran. Pasti nanti di sana jangan usah bingung, nanti ada dishub, ada Pak Polisi yang akan mengatur jalannya lalu lintas gitu ya. Nah, panjenengan diturunkan di sini. Oke, next. Nah, orang setelah diturunkan, panjenengan menuju ke Gedung Tripandita. Pause, Dek. Oke, tunjukkan Gedung Tripanditanya. Oke, di sini adalah letak Gedung Tripanditanya, jadi nggak usah bingung ya nanti ya. Oke, terus habis itu orang tua lurus ke selatan. Oke, nah ke selatan nanti belok ke kiri ke Jalan Semeru ya. Oke, nanti di sana juga sudah ada
polisi juga ya mengatur lalu lintasnya. Oke. Nah, terus ini gedung Tripanditanya nggih. Nah, ini nanti berjalan ke sini masuk ke gedung Tripandita. Oke, nggih. Terus lah ini Tripanditanya. Oke. Nih, silahkan. Nah, ini nanti akan ada teman kami yang menyambut panjenengan di sana nanti. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi ke orang tua ya. Next, oke Dek. Nah, orang tua nanti lurus ke selatan itu belok kiri, gitu ya. Nah nanti ada parkir yang sangat luas ya untuk Bapak Ibu. Monggo silahkan diparkir di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah parkir, nanti akan ada pintu. Nah, akan ada pintu yang menuju ke pendopo Surya Grahanya. Nah, kan nanti akan ada teman-teman kami yang akan menyambut Bapak Ibu semua. Seperti ini. Ya. Ya. Ini tadi karena acara mendadak, teman kami pun juga melakukan syuting juga mendadak ya, luar biasa dalam waktu tempo 2 jam sudah bisa menjadi seperti ini. Kami harapkan nanti panjenengan semua ketika menjadi ASN effortnya harus lebih dari kami. Oke, baik. Nah, ini dipotret dari Google. Ini seperti ini nggih. Nah, ini dari arah utara jenengan turun di bundaran, oke. Menuju arah turun ke Gedung Tripandita, orang tua menuju ke arah selatan, oke, terus menuju ke timur ke Jalan Semeru. Nah, parkirnya di sebelah situ. Mungkin gambarannya seperti itu, ya. Saya yakin terkait dengan makeup dan lain sebagainya tidak menjadi masalah. Saya yakin karena MUA itu jam berapapun pasti siap, tinggal bagaimana kita. Mungkin yang dari kami cukup ya. Oh ya, terus mungkin jangan lupa besok yang perlu dibawa hanya handphone saja, sama kertas kalau sudah bukti menanam pohon ya, surat keterangan bahwa sudah menanam pohon, nanti diserahkan di Gedung Tripandita surat keterangannya. Untuk selebihnya mungkin bisa dibawakan ke orang tuanya masing-masing. Jangan lupa nanti pulpennya dari kita ya Pak, misalnya kalau mereka harus bawa ya. Oke, nanti pulpen kami sediakan ya. Meskipun kita tahu itu tidak prokes, tapi insya Allah kami sudah menyiapkan juga hand sanitizer dan lain sebagainya. Satu lagi yang paling penting adalah kesehatan panjenengan, karena ketika panjenengan sudah berdandan, tidak sarapan pagi, akhirnya panas, suhunya di atas 37, musproneh dandan tidak bisa mengikuti kirap. Terus selanjutnya kalau misalnya Bruno, kalau misalnya saya habis sosio gimana gitu. Habis sosio tetap berdandan tapi tidak ikut kirap, langsung menuju ke pendopo. Tapi tetap harus ada surat keterangan bahwasanya habis sosio. Ya, wes opo kui bahasa kedoktere. Intinya kan seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan silahkan raise hand. Atau mungkin menulis di chat. Sudah jelas semua? Oke, 3 partisipan raise hand. Monggo raise hand. Di Anda raise hand. Oke, Mbak Anggrek. Ya, Mbak Anggrek Bahi, silahkan. Suaranya tidak jelas, Mbak. Udah. Oke, monggo silahkan.
Kan kita itu besok dandan, nah kita itu pakai face shield atau tetap double face shield sama masker? Masker saja. Oh, masker saja. Enggak, tidak ada face shield, enggak perlu Mbak. Nggih, sekarang udah insya Allah tidak mengesampingkan pandemi, bukan, tapi insya Allah teman-teman juga sudah bisa menjaga prokes ya. Bagaimana yang aman dan nyaman buat panjenengan semua, gitu nggih. Nanti insya Allah kalau mungkin maskernya robek atau bagaimana, kami siap ada cadangan di lokasi. Seperti itu Mbak. Ada lagi Bu, kan kita bawa bukti penanaman pohon itu, surat keterangannya. Nah itu perlu pakai map atau enggak? Enggak perlu. Ya, nanti buat jaga-jaga kami minta aslinya, panjenengan ada yang fotokopi gitu ya. Jadi panjenengan nanti punya arsipnya. Oke, sampun? Oke, sampun. Oke. Mbak Mai, silahkan. Ya, halo. Suaranya enggak ada, Mbak. Pertanyaan saya sudah ini ditanya sama Mbak Anggrek barusan. Kurang besar, Mbak. Ulangi lagi. Pertanyaan saya sudah ditanya sama Mbak Anggrek barusan ini. Oh, oke, baik, nggih, terima kasih. Monggo, selanjutnya Dokter Pradita. Ya apa sih? Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kan kondisinya saya sekarang sedang hamil. Apakah wajib juga ikut kirap atau mendapat dispensasi untuk sama seperti yang habis operasi sesar tadi? Nggih. Nggih. Tidak ikut kirap, kan ada surat keterangannya kalau hamil, nggih. Kalau hamilnya kelihatan gede yo, ora perlu nggih surat keterangan kan gitu. Nanti tapi tetap menggunakan baju adat senyamannya jenengan, tapi tetap hadir di lokasi. Nggih. Gitu nggih. Nggih, Bu. Dalam matur nuwun. Ya, Nggih, nggih. matur nuwun. Nanti habis di Tripandita baru ke pendopo ya, karena tidak ikut kirap. Karena semua absensi dan lain sebagainya untuk peserta serta snack itu kita sediakan di Tripandita, tidak di pendopo. Nggih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke. Ke bawah, Dek. Sudah. Oke. Dari Devi Haryanti, mohon izin bertanya Bu, untuk pendamping nanti ada tempat duduk khusus enggak ya di Suryagraha? Ada, tapi maksimal 2. Kalau sudah punya anak 2, ya jangan dibawa gitu nggih. Ya cukup suaminya saja gitu, atau sama anaknya 1. Pokoknya 1 CPNS pendampingnya hanya 2. Jangan sekeluarga dibawa semua. Boleh, tapi di luar. Kita ada tempat stand-stand yang menjual banyak barang gitu, suruh belanja saja. Di alun-alun juga ada. Oke. Anak 5 tahun diperbolehkan masuk enggak Bu, karena pendamping hanya suami. Silahkan, ini kan dua nggih. Tapi kalau misalnya ini ya monggo lah, nanti yang penting bisa dikondisikan nggih, karena ini acara resmi juga. Anaknya takutnya nanti kalau misalnya perso ibunya nangis terus pengen ibu nderek di atas, nah ini yang jadi masalah kan intinya seperti yang kalau misalnya memang bisa dikendalikan, dikondisikan anaknya tidak nangis ketika melihat ibunya, ya monggo gitu nggih. Bisalah dianukan sendiri, nanti ibu hadir terus anaknya nangis geger kayak gitu ikut ibu kan gitu ya. Mohon maaf Bu, untuk parkir sepeda motor apakah satu tempat dengan parkir mobil? Ya, satu tempat. Gitu. Oke, iya sudah. Oke. Mungkin dari Bapak nanti ada.
Oke, baik. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini alhamdulillah Bapak Kaban bisa bergabung dengan kita. Ada pertanyaan satu lagi, Dek? Bu, bawa tas kecil apa? Bu, boleh bawa tas kecil apa enggak ya, Bu? Tas kecilnya itu dititipkan saja ke pendamping, karena nanti kalau misalnya minum sudah ada teman kita yang nanti ikut muter. Kalau mau pengen tisu, nanti teman kami pun juga sudah membawa tisu untuk itu. Jadi hal yang tidak perlu dibawa, gitu ya, dititipkan saja di pendampingnya. Intinya seperti itu. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini Bapak Kaban bisa bergabung dengan kita. Monggo kita dengarkan gitu ya dengan seksama dari penjelasan dari Bapak Kaban. Monggo Bapak. Suaranya kecil Pak di situ. Diprotes langsung. Sudah. Ayo wes. Oh ya sudah. Dek Ganda. Bapak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Nunuk dan rekan-rekan dari BKD, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan yang sebentar lagi, insya Allah besok ya, akan menerima SK CPNS. Mohon maaf saya tidak bisa mulai dari awal karena ada kegiatan Musrenbang Kabupaten tadi di Suryagraha. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut sejak awal untuk acara siang hari ini. Di depan Mbak Nunuk sudah menjelaskan ya, kaitan teknis kegiatan penyerahan SK yang dikemas dalam kegiatan kirap wisudan abdi praja. Barangkali banyak yang bertanya-tanya, iki opo acarane piye gitu kan. Nah, jadi gini perlu saya sampaikan, fungsi PNS itu kan 3. Nah, nanti dalam pembekalan mesti akan dijelaskan ini. Yang pertama itu mengimplementasikan, menerjemahkan, melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai perekat ya, persatuan dan kesatuan bangsa. Itu 3 fungsi PNS yang harus kita tanamkan betul ya dalam setiap PNS. Nah, kebijakan pemerintah dalam ini kebijakan Pak Bupati untuk kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, di dinas, di badan, itu agar dikemas dalam kegiatan Calendar of Event Magetan. Ini tadi sudah dijelaskan belum ya? Belum? Mbak Nunuk sudah? Oh ya. Jadi Calendar of Event Magetan ada banyak itu sampai puluhan dalam tahun 2021 ini. Nah, penyerahan SK itu bagian dari Calendar of Event-nya Magetan. Yang di leading sektornya adalah BKD. Calendar of Event ini tujuannya apa? Ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain itu. Makanya dikemas dalam prosesi, kemudian melibatkan UKM. Nah, itu dalam rangka kita mengimplementasikan kebijakan Pak Bupati. Nah, ini harus kita sadari betul. Ya. Nah, dalam kirap penjenengan diharapkan untuk memakai pakaian adat Nusantara. Ya. Dengan begitu, paling tidak salon laku,
yaitu penyewaan pakaian laku. Ya, ini tentu jenengan secara tidak langsung berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus nanti juga akan digelar UKM, ada batik, ada makanan ya. Silahkan, ya, sangu sing akeh nanti belanja. Ini juga partisipasi kita dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, apalagi saat ini dalam masa pandemi COVID seperti ini. Ini sangat berarti untuk saudara-saudara kita di UKM. Kemarin itu dari Indak itu sudah mempersiapkan untuk batik khas, ya. Karena nanti ketika berdinas itu PNS Magetan untuk hari Kamis dan Jumat itu wajib pakai batik khas Magetan. Nah, silahkan. Nanti ada berbagai macam corak ya, bisa dilihat dan dibeli, segera dijahit. Nah, nanti ketika masuk sudah siap. Nah, itu ya. Ini kiranya bisa kita pahami bersama sehingga apa yang kita lakukan nanti itu benar-benar atas kesadaran, ya. Kesadaran bahwa kita adalah PNS Magetan, ya. Tadi saya sampaikan fungsinya antara lain adalah melaksanakan kebijakan Pak Bupati, seperti tadi saya sampaikan, dan juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, barangkali ini baru pertama penyerahan SK diacarakan, dikemas dalam prosesi budaya, ya. Memang ini sengaja kita tunjuk untuk CPNS. Karena CPNS kan masih muda-muda, ya toh. Paling kan 35 ya, maksimal 35. Nah, untuk P3K kasihan, usianya sudah ada yang sebulan 2 bulan mau pensiun baru diangkat juga ada, kasihan. Nah, ini sengaja kita tunjuk untuk proses calendar of event ini untuk teman-teman dari CPNS. Ini kesempatan, ya, kesempatan, dan menurut saya ini juga bisa sebagai wujud rasa syukur, ya, sudah diberi amanah oleh Allah, dipercaya sebagai CPNS. Wujud rasa syukur kita barangkali melalui kegiatan ini. Ya, mari kita sukseskan bersama. Saya, Mbak Nunuk, dan teman-teman tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan dan support dari teman-teman semuanya. Oke, ngeten nggih. Dan untuk pakaian saya harapkan bisa merata gitu ya. Jangan Jawa saja itu. Jadi nanti kelihatan Nusantaranya itu. Ya. Dan nanti kan diarak-arakan itu bisa jelaskan ya urut-urutannya. Ada kita siapkan korsik drum band ya, drum band. Terus di bawahnya ada Bagus Dia, ada cucok lampah. Jadi ini kita kemas sehingga menarik gitu ya. Baru nanti di belakangnya para CPNS yang akan menerima SK, terus nanti ada mobil siaran untuk publikasi gitu ya. Dan nanti setelah keliling masuk, nanti akan disambut dengan prosesi adat Jawa. Ya. Nanti ada iringan gamelan, kemudian masuk koyo manten itu dicondro, ya, sudah kita siapkan, ada dalangnya, ya. Nanti masuk itu mungkin ada bunga-bunga apa gitu ya, kita siapkan. Nanti duduk berurutan sesuai dengan nomor urutnya. Dan saya sudah lapor Pak Bupati. Pak Bupati berkenan untuk menyerahkan ya secara langsung SK-nya, dan nanti akan difoto. Sudah dijelaskan, akan difoto gratis. Nanti dari panitia yang akan. Mungkin yang diserahkan di pendopo hanya perwakilan ya, tidak mungkin Pak Bupati menyerahkan 135. Nanti mungkin 3 untuk
simbolis, selebihnya nanti bisa diambil di BKD. Oke. Itu ya barangkali penekanan saja. Mohon sekali lagi support dukungan dari teman-teman ya dari CPNS, karena ini ibarat gawe manten tuh mantenin jenengan nih ya. Kita ini kan panitia. Ini panitia ini yang mempersiapkan kegiatan nanti. Barangkali itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman CPNS. Monggo. Sudah ya? Sudah. Oke. Ada pertanyaan, Mboten? Mumpung ada Pak Kaban. Mungkin untuk pakaian, coba saya pengen sampling aja coba. Dr. Aka Mirza, Bapak. Mana? Monggo. Ya, mohon maaf, ini mau bertanya, cuma yang pertanyaannya sedikit keluar dari topik yang dibahas mengenai setelah dilakukan penyelenggaraan penyerahan SK CPNS Magetan besok, untuk teknis pemberian SPMT surat dan kelanjutan masuk dinas, apakah kita perlu menghubungi pihak dinas-dinas terkait yang dengan institusi yang kita masukkan, atau nanti ada yang mengarahkan kita? Terima kasih. Karena kemarin kalau nggak salah dengar itu sekitar tanggal 28 Maret atau 1 April nanti terkait dengan izin terhadap pekerjaan yang sekarang sedang dijalani. Nanti kalau misalnya perlu untuk melakukan bertemu secara fisik atau terima kasih. Terima kasih. Setelah nanti tanggal 24 menerima SK, selanjutnya akan diserahkan, nanti bisa diambil ya di BKD, silakan Mbak Nunu. SPMT-nya tanggal 28. Ya, 28 itu surat pernyataan melaksanakan tugas mulai tanggal 28. Sementara untuk surat menghadapnya besok atau Jumat. Besok. Ya, besok ya. Besok bisa menghubungi Mbak Nunu, bisa diambil. Jadi kesimpulannya tanggal 28 hari Senin itu bisa langsung ke tempat tugasnya masing-masing, ke OPD-nya masing-masing. Ngaten. Besok kan tanggal 25, mohon maaf, untuk surat menghadap ke kepala OPD bisa diambil tanggal 25 hari Jumat. Nanti ya mungkin menambahkan dari Bapak Kaban, nanti itu kan banyak jabatan-jabatan Bapak. Misalnya kayak dari dinas Dispenduk itu kan ada 10 orang. Ya sudah, ya 12. Yang ke sini cukup 1 saja. Kan ada perwakilannya gitu. Koordinator dari teman-teman. Kalau Dinkes kan juga banyak, cukup tunjuk 1 saja, kan gitu. Terus rumah sakit, nanti rumah sakit kita gabung ke Dinkes. Silakan 1 orang gitu. Yang tenaga kesehatan 1 gitu. Terus kalau misalnya koperasi ada 3, ya sudah cukup 1 saja yang ditunjuk, kan begitu. Dari daftar hadir yang kita sampaikan itu kan sudah ketahuan, unit kerjanya mana-mana saja itu kan ketahuan. Seperti itu. Jadi surat hadap bisa diambil di tanggal 25 di BKD, jam kerja. Nanti SPMT adalah yang membuatkan OPD-nya masing-masing gitu. Perlu kami sampaikan juga insya Allah di tanggal 31 Desember nanti, 31 Maret akan ada pembekalan buat panjenengan semua secara Zoom juga, gitu kan, intinya seperti itu. Jadi banyak hal yang harus panjenengan persiapkan mulai dari sekarang, tetap jaga kesehatan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sampun jelas doyo? Sudah nggih? Kalau sudah tolong angkat jempolnya. Sudah jelas ya? Oke. Sampun jelas nggih? Oke, baik. Ini saya mau sampling ya. Untuk pakaian saya coba Dek namanya di ini kan Dek.
Oke, kita sampling lebih banyak pakaian apa? Tolong dinyalakan ya. Oke, Mbak Melawati Dia, pakaiannya apa? Halo, Mbak Melawati. Suaranya nggak keluar, Mbak. Kalau kesulitan diketik. Alhamdulillah, Wahyu disub Minangkabau. Terus, coba ini semua tanpa terkecuali menulis di chat. Jadi nanti kita langsung tahu. Minta tolong di chat sini langsung kita ketahuan. Oke, saya bacakan Wahyu disub adat Minangkabau, disub adat Kalimantan Timur, baju Jawa, Bu, adat Sumatera, oke, adat Bali, terima kasih yang Bali. Oke, kebaya Bali, terima kasih. Yang Jawa 3, Madura, Cirebon, oke, baik. Alhamdulillah ada Bayak, ada Batawi, oke. Jawa udah 4 ya. Ponorogo. Tani, Jawa Tengah deh. Oke, terima kasih yang NTT, Betawi, Jawa, Dayak, oke, Dayak, Sulawesi, oke. Alhamdulillah ada Baduy, oke. Jawa Basofi. Ini Riana Rama Muhammad, oke, Jawa Basofi. Ya ini Nyon Sewu ini yang Jawa Basofi. Nanti dikira panitia, kami panitia sudah pakai Jawa Basofi. Minta tolong mungkin adat Aceh bisa ditambahi sarung di tengahnya kan bisa itu. Di kayak rencong itu ada apa sih sarung. Ya sarung itu loh, sarung disabui terserah lah mau disabui pakai apa ya. Minta tolong yang Rama Muhammad. Itu nanti panitia wes Jawa Basofi, nanti jenengan darani panitia BKD nanti. Oke, terus. Ayo, minta tolong ditulis semua ya. Ada Jawanya banyak banget ya, sudahan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Sambil menulis semua ya. Kita soalnya harus laporan ke pimpinan soalnya. Monggo silakan yang bertanya. Ya, mohon izin, Bu. Memang adatnya Basofi, tapi warna saya biru masih diperbolehkan atau diganti saja, Bu? Monggo, kan pakai Basofi warna biru, tapi ada sarungnya itu loh, Mas. Ya, Aceh. Ya. Nek Basofi nanti kayak wong BKD nanti. Dikasih sarung biru, dililitkan di apa sih bisalah nanti YouTube adat Aceh. Oke, terus. Ya, makasih, Bu. Ini banyak Jawa ya. Jawanya jangan, misalnya Jawanya itu agak dimodif itu gimana nggih? Yang Jawa, Jawanya banyak sekali nih. Nggih. Masih ada waktu yang Jawa-Jawa ini sebetulnya sewa ke salon gitu ya. Jawa, oke. Ini jangan-jangan baju wisuda iki, wingi gak jiwa ning salon iki. Ya. Irian. Ayo Dian Asuti, baju ada Jawa yang Jawa minta tolong ini terutama yang ibu-ibu ini pasti ini apa baju wisudanya kemarin ini dipakai lagi. Kan di persewaan banyak ya Bapak Ibu ya, minta tolong yang ibu-ibu ya. Jadi nanti jangan full di Jawanya gitu kan. Nah ini Jawa semua loh, nulisnya Jawa semua loh, Jawa lagi. Yang Basofian minta tolong jangan Basofian ya, Basofian. Mas Randy, Katon Bagaskara ini minta tolong jangan Basofi.
Nggih, nggak apa-apa. Yang minta tolong yang Jawa ini kan banyak sekali tuh baju adat Indonesia nggih, dari Sabang sampai Merauke. Minta tolong yang Jawanya. Untuk Jawa, Surabayaan kan ada juga, Nggih. Maduran ada, Ponorogo juga ada. Jadi rata-rata kelihatannya kok Jawa-Jawa yang sini, daerah Mataraman kelihatannya. Ada Toraja, terima kasih. Itu di penyewaan tuh banyak, nggak hanya ada Jawa loh sebetulnya, itu baju penari-penari itu kan banyak sekali. Loh ini Jawa semua. Nah, sesuk akhirnya sebetulnya ya ada Jawa no kirape. Pripun Pak? Nggih, kan Kalimantan ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, NTT ada, Oh ya, Bali yang ada. tadi Aceh belum ada ya? Aceh Papua, belum ada. Papua perempuan itu kan juga bagus itu, yang warna hitam-hitam itu kan bagus juga. Yang Aceh belum ada lah. Tadi Mas Rizal Ramdan ya, yang baju khas Jawa Timur itu, Mbak Sofian itu dikasih sarung yang dilipat itu, disabuk nih. Nah, nanti kan bagus ya. Itu. Ya Pak. Oke, mohon yang Jawa masih Jawa Kutu Baru, Kak Kutu Lama. Oke, misal brokat, maaf jembatan, misal brokat tapi gamis adat ya, ini bajunya adat, bukan mau ke pengantenan kan gitu ya. Jadi gini ya, yang baju pengen tampil syar'i tapi tetap pakai baju adat itu kan bisa. Bisa, ya. tetap bisa. Tetap bisa pakai yang syar'i ya, tapi adat. Ya biasanya pakai dalman gitu. Sehingga nanti tetap kelihatan adat Indonesianya, adat daerah di Indonesia gitu. Kemudian kalau saya lihat ini yang banyak Jawa ini yang perempuan kemungkinan Kartinian itu ya. Nah, biasanya habis wisuda kemarin baju Kartiniannya masih ada dipakai lagi. Tolonglah, tolong untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan, tolong yang ada Jawa masih ada waktu untuk mencari persewaan bajunya gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwasanya kita melaksanakan kebijakan dan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat, minta tolong betul yang ada Jawa diperhatikan kembali. Terus tadi ada Jawa Lurik, jangan pakai Jawa Lurik karena Jawa Lurik sudah dipakai oleh Bapak Bupati ya. Oleh Bapak Bupati menggunakan baju Gondokusuman. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Jawa Lurik, mohon ini masih jam segini, masih banyak persewaan yang bisa panjenengan untuk sewa. Intinya seperti itu. Nah, monggo nanti di grup bisa dibahas kembali gitu ya, di grup mau tanya info persewaan di mana dan lain sebagainya, yang teman-teman Magetan monggo bisa istilahnya memberikan kontribusi ya, penyewaannya di mana, monggo silahkan Pak, tolong ya, karena setelah dilakukan sampling banyak sekali ada Jawanya gitu, dan saya yakin itu baju wisuda kemarin dipakai kembali atau mungkin setelah akad nikah itu yang dipakai kan gitu. Itu di KPR Asabri, di KPR Asabri itu ada. Nggih, di KPR Asabri Magetan itu ada silahkan di Google gitu ya. Saya juga di KPR Asabri, intinya seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, sangat ini sekali. Mohon perhatian, saya garis bawahi underline untuk yang baju ada Jawa diperhatikan kembali agar kita besok lebih berwarna gitu ya, bahwasanya dari Sabang sampai Merauke ada, kita adalah Indonesia, NKRI, harga mati gitu ya. Mungkin ada adat Maluku juga bisa ya, Maluku, Bugis, Dayak, Papua, banyak sekali nggih ya.
Baduy tadi saya juga ingin melihat seperti apa baju Baduy yang di Cirebon, Palembang. Saya juga ingin melihat gitu. Alhamdulillah tadi ada Minangkabau juga. Dan saya harapkan yang nomor 1, karena nanti perhatiannya pasti ada di nomor urut 1, mohon untuk mungkin effortnya lebih dibandingkan teman-teman yang ada di belakangnya. Mungkin seperti itu, karena pasti... Pakai baju bodoh, Bu. Oh siap, nggih. Sementing kitanya nggak bodoh ya, baju bodohnya saja enggak apa-apa. Intinya seperti itu. Nggih, mungkin ada tambahan? Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Saya kira cukup. Kesehatan tetap nomor yang utama. Saya tunggu besok pagi jam 6 di Gedung Tripandita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mengingatkan tetap sarapan pagi, ya. Anggap aja sahur gitu ya, latihan sahur ya. Siap, Pak.